Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana dalam Suatu Objek Perkara yang Sama. Nama jurnalnya adalah Indonesia Journal of Criminal Law. Volume dan halamannya adalah volume 1 nomor 1 bulan Juni tahun 2019. Kemudian penulisnya adalah Priscilia Anggraini, Evelyn Terisno, dan Yuliana Angela. Dan saya sendiri reviewernya masih dengan saya, Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana, Fakultas Hukum semester 3. Tanggal saya mereview adalah tanggal 1 November 2022. Kemudian di sini yang melatar belakangi dari penulisan ini adalah negara Indonesia ini merupakan negara hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang disebut dengan UUD NKRI tahun 1945. Adanya persamaan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi merupakan jaminan negara untuk melindungi hak asasi manusia dan dapat diwujudkan terciptanya supremasi hukum. Abdul Manan berpendapat bahwa supremasi hukum merupakan upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dan dari segala-galanya. Menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima melindungi dan mengatur seluruh warga negara tanpa memandang status dan kedudukannya. Di sini pendapat Abdul Manan tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 huruf D ayat ke-1 yang menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Atau kita kenal dengan istilahnya yang sering kita kenal adalah equality before the law, ya, persamaan hukum. Dengan demikian, Indonesia seharusnya dapat menjamin adanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Pada kenyataannya, ketentuan pasal 28 huruf D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ini hanya merupakan sebuah aturan yang tertulis di atas kertas, tetapi pelaksanaannya belum dapat terwujud atau diwujudkan. Mungkin ini sebagian ya yang terwujudnya. Kemudian di sini ada tujuan dari penelitiannya ini adalah untuk menganalisis putusan hakim terhadap dua putusan perkara pidana dalam satu objek perkara yang sama, yaitu tujuannya praktis sehingga dapat diterapkan di dalam tindak pidana yang sejenis. Kemudian di sini adalah permasalahannya, metode penelitiannya yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dalam bentuk penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Ini ada Kemudian di sini ada pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga dari kedua pendekatan tersebut diharapkan menjawab permasalahan yang dipaparkan. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat pokok yang mengingat
berupa peraturan perundang-undangan atau kitab undang-undang hukum pidana. Baik, di sini dari hasil penelitian yang didapat adalah hakim dalam kewenangannya diberi wewenang dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Hal tersebut menunjukkan adanya kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ini menurut Ahmad dan Zanghih pada tahun 2018. Kemudian kaitan dengan adanya kebebasan hakim tersebut sebagaimana objek kajian ini, yakni menganalisis perkara yang sama sebagaimana telah diadili oleh dua pengadilan yang berbeda, sehingga terdapat dua putusan yang berbeda pula. Hal ini tentunya merugikan terdakwa, sebab tidak hanya kepastian hukum, seseorang dapat dituntut berkali-kali atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemudian di sini Edi Hiaris menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 2 yang terkandung di dalamnya, pertama, ini menggunakan bahasa Latin sepertinya, menjelaskan bahwa berdasarkan pasal A quo ada dua yang terkandung di dalamnya. Kemudian pertama, nemo debit bis vexari, yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama, yang umumnya dikenal dengan ne bis in idem. Kedua adalah nihil in legi intolerabilius idem rem deverso jure sensori, yang artinya hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan. Kemudian kasus yang menimpa terdakwa diadili dan putus oleh dua pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur, di mana terdapat dua korban yang sama dan terdapat tempus delicti yang sama juga, di mana pada Pengadilan Negeri Kota Kediri diputus berdasarkan pasal 81 ayat 2 UU PA tahun 2002, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memutuskan berdasarkan pasal 81 ayat 2 UU PA Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP, yang kemudian pada banding diadili oleh PT Surabaya dan diputus dengan dua putusan yang berbeda pula. Nah, kemudian di sini yang pertama ada asas namanya nebis in idem. Pengaturan mengenai asas nebis in idem ini dapat dilihat dari pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya disebut KUHP, yang mengatur tentang asas nebis in idem ini menentukan yang pertama, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian, hakim Indonesia termasuk juga hakim pengadilan adat di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. Kemudian, jika putusan yang terjadi yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula
Tidak boleh diadakan penuntutan dalam satu hal. Yang pertama adalah putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum. Yang kedua adalah putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kadaluarsa. Kemudian ada yang kedua, ini adalah tindak pidana gabungan atau konkursus yang kita kenal dengan konkursus. Nah, yang dimaksud dengan perbarengan ini adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh salah satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidananya, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana yang berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Kemudian ketentuan mengenai perbarengan ini pada dasarnya merupakan suatu ketentuan yang mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal jika ada lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa atau diputus oleh pengadilan. Kemudian ketentuan mengenai perbarengan mengatur mengenai cara menyidangkan atau memeriksa atau menyelesaikan perkara dan cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu pelaku yang telah melakukan beberapa tindak pidana yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Kemudian ada undang-undang menghendaki untuk memberkas beberapa tindak pidana itu dalam satu berkas perkara dan disidang dalam satu perkara dengan satu majelis hakim. Pengaturan demikian dapat dilihat dalam pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian di sini pengaturan demikian terkait bagaimana cara atau sistem penjatuhan pidananya. Kemudian yang ketiga, di sini ada tempus dan locus delicti. Di dalam KUHP ini pengaturan waktu berlakunya hukum pidana dapat dilihat dalam pasal 1 yang menentukan yang pertama adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Kemudian yang kedua, bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sebuah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Ketentuan demikian dikenal dengan asas legalitas atau nullum delictum, nulla puna sine previa lege fonali, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Ini sama dengan asas legalitas ya. Selain pasal 1 KUHP pengaturan tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dapat dilihat dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang menentukan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi yang pertama nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. Kemudian yang kedua, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Baik, itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.